warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam hormat untuk Prof. dan semua narasumber yang hadir pada pagi ini. Terima kasih untuk kesempatannya memberikan saya akan memberikan informasi mengenai antisipasi gangguan pernapasan dan risiko kesehatan pada musim kemarau ekstrim. Oke, jadi apa saja sumber dari polusi udara? Ini sebagai pembukaan. Pertama dari industri, terus transportasi, sampah pembakaran dari limbah maupun dari eh, asap dari rumah tangga, bisa juga dari debu, terus ada juga dari agrikultur atau peternakan dan pertanian. Selanjutnya, oke. Sebagai pendahuluan, ENSO, related drought atau kekeringan akibat ENSO ini meningkatkan resiko kebakaran hutan, baik lokal maupun sekitarnya atau bahkan sampai meluas, yang menyebabkan polusi asap dari kebakaran tersebut. Dan inhalasi dari asap kebakaran itu akan menyebabkan gangguan di pernapasan terutama, selain dari gangguan di lainnya. Terus El Nino, karena kekeringan akibat El Nino pada tahun 97 itu meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan baik di Brazil, Indonesia, dan Malaysia. Pada tahun 2015 kemarin, 6 negara dari Asia Tenggara terdampak dari kebakaran hutan yang cukup bermakna, sehingga Indonesia sempat menetapkan state emergency akibat kualitas udara yang sangat buruk. Apa itu ENSO? ENSO adalah El Nino Southern Oscillation, atau bisa disingkat ENSO. Ada dua, yaitu ada El Nino, warmer period atau yang akan kita hadapi saat ini, dan ada La Nina atau colder period. Kita akan fokus kepada El Nino. Jadi udah Prof yang keynote speech-nya sudah menjelaskan apa itu dari El Nino, bagaimana mekanisme. Nah, ini adalah tantangan dan ancaman terhadap status kesehatan bila terjadi perubahan iklim. Kalau yang kita akan berfokus kepada yang sebelah kanan, saat terjadi kekeringan kepanjangan atau kemarau kepanjangan dan kebakaran hutan. Yang pertama, malnutrition tentunya karena food insecurity-nya akan rentan, terus kualitas airnya maupun jumlah airnya yang cenderung rendah akan turun, dan communicable disease dan waterborne disease. Sedangkan air pollution yang akan makin banyak dan sulit dikontrol tentunya akan menyebabkan gangguan pada pernapasan. Selanjutnya, ini data atau jurnal dari Cina, di mana dampak El Nino terhadap peningkatan PM2,5 akibat kebakaran. Kita lihat dari sini, eh, global fire emission meningkat 5,9 sampai 20% di beberapa regional, antara lain Indonesia, North America, dan Australia. Ini karena defisit hujan dan kemarau yang berkepanjangan. Dan juga kadar PM2,5 akibat kebakaran hutan ini meningkat cukup bermakna. Kalau di Indonesia itu dari kisaran 27,5 sampai 71%. Sedangkan di North America dari 49 sampai 116%. Nah, ini gambar yang A adalah El Nino berdasarkan GFED atau Global Fire Emission Data. Dia adalah kompilasi data emisi dari kebakaran hutan, agriculture, dan deforestation. Nah, bisa dilihat dari gambar yang Indonesia masuk eh, cukup yang bermakna dari jumlah kebakarannya secara akumulasi. Nah, sedangkan gambar yang B, GFED adalah quick fire emission data. Ini kalau yang real time-nya, kita bisa lihat Indonesia cukup merahnya cukup banyak juga dibandingkan yang negara di sekitar. Nah, ini
Mengenai PM2,5 yang akan saya bahas nantinya, kita lihat beberapa negara Indonesia paling tinggi dari GFID-nya dan untuk GFID-nya pun demikian. Ini data tahun 2023 dari BMKG saat El Nino terakhir kemarin. Kita bisa lihat dari Laut Jawa, di bawahnya Pulau Jawa, terdapat kekeringan yang cukup panjang, lebih dari 60 hari. Tentunya ini akan meningkatkan resiko pertama kebakaran hutan dan meningkatnya polusi udara yang akan berdampak kepada kesehatan. Oke, RID atau Respiratory Infection Disease akibat ENSO ini meningkatkan morbiditas 9,691% lebih tinggi saat El Nino dibandingkan La Nina years. Dan juga RID pada ENSO ini meningkatkan mobilitas 5,8% selama El Nino dibandingkan tahun-tahun normal sebelumnya. Jadi memang angka morbiditas saat El Nino akan lebih tinggi dibandingkan tahun atau La Nina years. Slide. Nah, ini data dari Cina, diambil dari 31 provinsi Cina tahun 2007-2018. Jadi peningkatan morbiditas RID, eh, kasus baru per 100.000 penduduk ini di sebelah kanan bawah di daerah mainlandnya terutama. Right? Nah, El Nino phenomenon tahun 2003 itu menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Kolombia, terus menyebabkan kebakaran hutan yang banyak, tentunya akan meningkatkan emisi, konsentrasi, dan particulate matter atau PM, dan substansi yang lainnya, sehingga menyebabkan iritasi pada saluran nafas. Terus, efeknya tentunya meningkatkan resiko kekambuhan dari PPOK, rinitis, maupun asma dan infeksi paru lainnya. Slide. Oke, slide lagi. Nah, ini pembahasan berikutnya adalah polusi udara dan penyakit paru. Kalau di bagian ini kita bisa lihat kalau peningkatan dari frekuensi maupun derajat beratnya gangguan cuaca dan iklim dapat menyebabkan perubahan dari komposisi production dari aeroalergen seperti pollen atau serbuk sari, terus kelembapan yang meningkat, kualitas udara yang buruk, dan distribusi dari patogen yang akan cepat berkembang sehingga meningkatkan kejadian mortalitas dan mobilitas dari infeksi paru. Berikutnya, apa saja sumber polusi udara? Saya memberikan gambaran sedikit. Pertama ada carbon oxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, dan ozon. Kalau yang partikelnya ada volatile organic compound, particulate matter, ada solid partikel, ada debu juga, dan lainnya. Nah, untuk gas iritan, ya tentunya dia akan mengiritasi dan menyebabkan peradangan antara lain dari sulfur oxide, nitrogen oxide, dan ozon. Kalau partikelnya ada VOC dan PM ini dapat menyebabkan peradangan sistemik, karsinogenik, dan kerusakan saraf. Bila hal ini berlanjut, dapat menyebabkan mata berair kalau pajanannya secara berulang dan terus-menerus, terus kalau kena hidung, bisa berair, gatal, dan hidungnya menjadi mapat. Dan juga dapat menyebabkan infeksi saluran nafas atas, terus infeksi saluran nafas bagian bawah. Selain itu juga kalau gas asfiksian, contohnya karbon monoksida dan karbon dioksida, dia dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan berakibat sesak. Selanjutnya, ya tadi beberapa kali saya sering sebut mengenai particulate matter atau PM. Dia adalah partikel tersuspensi yang merupakan campuran partikel solid dan droplet cair. Dia terbagi menjadi ukuran lebih dari 10 nanometer, kurang dari 910. Ada partikel kasar 2,5 sampai 10 nanometer dan partikel halus atau fine partikel kurang dari 2,5 nanometer. Ini akan semakin dini terpajan dari PM2,5 ini akan menyebabkan gangguan paru atau perkembangan paru pada anak kecil. Jadinya ini perlu kita waspadai sejak.
Nah, ini adalah bagaimana pajanan ozon dapat menyebabkan gangguan di paru. Jadi si ozon itu akan menyebabkan secara kita lihat pada hari pertama, terus berikutnya akan merangsang innate lymphoid cell type 2 immunity, terus menyebabkan inflamasi eosinofil, metaplasi dari mucosal, dan pajanan yang terus-menerus ini ujungnya akan menyebabkan asma non-atopik. Ini kalau pajanan terus berlangsung seperti itu, ke depannya akan menyebabkan ke arah sana. Right? Ini bagaimana polusi udara mengganggu kesehatan baik pernapasan maupun yang lainnya. Pertama ada sumbernya dulu, terus ada emisinya, dan konsentrasinya bagaimana jumlah konsentrasi polusinya di udara, terus exposure itu pajanan terhadap kitanya seberapa banyak, dosnya adalah eh, seberapa banyak yang tubuh toleril, dan bila melebihi itu tentunya akan memberikan efek terhadap kesehatan. Selanjutnya, nah, efek kesehatan dari polusi udara kita bisa lihat dari bagian bawah ini proporsi populasi yang terkena dan bagaimana berat dampak kesehatan. Dari awalnya akan ada respons sel imunitas terlebih dahulu, terus kelamaan menjadi perubahan fungsi paru yang bisa permanen maupun reversibel, terus ada gangguan di jantung juga dan kerusakan tingkat sel. Di daerah ini akan menimbulkan atau menyebabkan penggunaan obat-obat yang akan makin meningkat untuk mengurangi gejalanya. Misalkan kalau pada PPOK atau asma tentunya akan sering exacerbasi dan membutuhkan terapi tambahan selama exacerbasi berlangsung. Dan akan menyebabkan aktivitas yang terhambat, penurunan dari performance, terus ya tentunya akan menyebabkan kunjungan rumah sakit dan keigd-nya yang lebih banyak sehingga berakhir pada angka kematian yang lebih tinggi. Terus bagaimana mengenai efeknya? Efeknya itu ada yang akut dan ada yang panjang, jangka panjang. Kalau akut, iritasi mukosa, matanya merah, hidung berai, dan bersin. Kalau saluran nafas bagian bawah ada peradangan, sakit tenggorokan, dan juga peningkatan ISPA, peningkatan serangan asma atau exacerbasi, terus peningkatan kunjungan ke IGD maupun keracunan gas toksik. Ini yang jangka pendeknya. Bagaimana jangka panjangnya? Selanjutnya, oke, ada penurunan fungsi paru atau paru-paru yang sayangnya kalau paparan atau pajanan dari polusi itu terus berlangsung, dia akan menjadi irreversible. Terus hiperaktivitas bronkus, reaksi alergi, resiko asma maupun PPOK serta kanker. Right? Siapa saja yang beresiko terkena atau faktor resiko yang harus kita waspadai dari golongan yang beresiko tinggi, yaitu pertama usia tua, anak-anak juga, terus sosial ekonominya rendah, terus bagaimana kerjaannya terutama outdoor, pekerjaan di lingkungan terbuka. Rokok tentunya sangat berpengaruh ya, baik aktif maupun pasif, dan juga apakah ada komorbid, baik jantung, cerebrovaskular, dan gangguan di ginjal, hati, sakit gula, maupun riwayat asma sebelumnya. Dan juga kalau misalkan dalam ini kalau dilihat dari gambar yang atas tuh banyak orang berkumpul dalam satu wilayah, itu juga beresiko misalkan dalam satu rumah ada 10 orang yang tinggal, itu akan berisiko lebih tinggi. Nah, ini adalah eh, sumber penyebaran bakteri virus di lingkungan kita. Dari bisa dari manusia, terus hewan peliharaan, tumbuhan, plumbing system, air conditioner, dan ventilasinya, terus ada mold, terus ada debu-debu juga. Nah, ini bagaimana kira-kira ini gambaran mengenai resiko air polusi udara terhadap resiko terjadinya infeksi. Kalau dilihat nih cenderung lebih tinggi dengan peningkatan PM2,5 kurang lebih 10 mikrogram. Ini pada tahun 79 terus 99 sampai 2000. Jadi angka pneumonia dan influenzanya pun cenderung lebih tinggi. Berikutnya, bagaimana mengenai air pollution dengan akut respiratory infection ini terutama pada anak kecil ya. Beberapa studi dari Odo et al. Ini sampelnya itu sekitar 570 ribuan dari 35 negara.
ada peningkatan dari PM2,5 berhubungan dengan kejadian dari acute respiratory infection. Sedangkan kalau dari Cornetol di UK pun demikian, jadi peningkatan. Nah, kalau dari resiko ISPA karena asap kebakaran hutan dari Riskesdas ini terdapat proporsi peningkatan penyakit asap akibat kebakaran hutan di Riau itu 83%, sedangkan pneumonia 1,34. Kalau dari tahun 2015 ini sampai 75.000 kasus infeksi saluran pernafasan atas. Dan kalau PDPI tahun 2015 di Riau dan Palembang terdapat gejala pernapasan yang di atas 66. Oke, ini juga hubungan ISPA pneumonia dengan polusi udara. Kembali lagi PM25 cukup bermakna meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Terus di Hong Kong pun demikian, terjadi angka peningkatan masuk rumah sakit 3,3% dengan pneumonia dengan peningkatan konsentrasi PM2,5. Right? Oke. Pajanan terhadap polusi udara meningkatkan resiko terhadap infeksi paru, tetapi memang mekanismenya belum jelas. Berikutnya, cuman ada beberapa yang diperkirakan mempunyai potensi mekanismenya. Yang pertama ada inflamasi, tentunya mengganggu barrier defense-nya. Terus ada alveolar macrophage phagocytosis dan intracellular killing-nya. Ada upregulation dari pathogen invasion-nya juga. Nah, ini kira-kira potensi mekanismenya mengapa itu bisa terjadi. Berikutnya. Nah, ini secara gambaran eh, pengaruh polutan asap terhadap sistem pernafasan dan organ lainnya. Pertama, yang polutan dari partikulat, kalau akut mekanismenya dapat menyebabkan iritasi bronkus, inflamasi, dan reaktivitas bronkusnya meningkat. Terus bersihan mukosiliar berkurang, respon makrofagnya dan imunitasnya pun akan berkurang, sehingga dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan reaksi fibrotik. Nah, ini yang akan menyebabkan emfisema pada beberapa kasus. Terus efek potensial lainnya yaitu meni tentunya, exacerbasi, dan eh, bronkitis kronik. Kalau carbon monoxide itu tentunya berhubungan dengan peningkatan hemoglobin ya. Jadi akan mengganggu oksigenasi dan akan menyebabkan sesak nafas. Kalau nitrogen oxide maupun sulfur oxide pun demikian, pajanannya akan menyebabkan reaktivitas bronkus kalau akut, kalau kronik akan menyebabkan kerentanan infeksi bakteri. Kembali lagi akan meningkatkan resiko exacerbasi baik papiloma dan terjadinya infeksi saluran nafas. Oke, bagaimana penilaian polusi udara? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu dari partikelnya ada TSP-nya, PM-nya, terus untuk gasnya apa? Bagaimana CO-nya, NOx-nya, dan SO2-nya. Lalu variasi geografis, variasi cuaca, dan faktor meteorologi. Berikutnya, mungkin kita pernah lihat ya kalau di beberapa jalan protokol ada indikator kesehatan saluran udara atau ada ISPU-nya. Ini kita bisa menjadi patokan dari 0 sampai 50 itu baik, 100 sampai 199 tidak sehat, dan 300 sampai 500 itu berbahaya. Nanti untuk patokan dari PDPI yang perlu diperhatikan adalah di atas 150. Selanjutnya, lanjutkan lagi. Oke, jadi bagaimana pencegahan dan mitigasinya? Saya akan berfokus, ini ada 8 poin, cuma saya akan berfokus pada ke bidang kesehatan, yaitu poin kedua, infrastrukturnya, readiness, dan capacity building. Jadi, fasilitas kesehatannya harus dipersiapkan dengan baik. Terus ada training terhadap nakesnya mengenai El Nino Associated disease maupun risikonya, terus heat related illness maupun infeksinya. Terus resilient health system juga harus penting dan ada opsi telemedicine. Ini bisa dilakukan untuk monitoring pada daerah yang remote atau sulit dijangkau sehingga beban kerja dari nakesnya pun akan lebih mudah. Terus untuk yang berikutnya adalah dari poin ke-5 dan ke-7 intinya adalah eh, kita harus meningkatkan public awareness, memberikan edukasi berulang berkala kepada warga dan masyarakat sekitar, dan menyiapkan tools-nya untuk mereka kira-kira apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dihindari saat hal itu terjadi.
Selanjutnya, nah ini kalau dari kami PDPI, rekomendasi untuk masalah polusi udara yang pertama tentunya berperan aktif mengurangi resiko sumber polusi udara dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Terus meminimalkan pajanan terhadap polusi udara, pantau kualitas udara secara real time. Kalau ingin beraktivitas di luar rumah, itu ada linknya bisa dicek nanti secara langsung. Terus kurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat atau batasnya adalah di atas 150. Selanjutnya, hindari aktivitas fisik kalau memang kualitas udaranya tidak sehat. Gunakan masker secara berkala, eh, baik terutama di luar ruang. Slide. Terus apabila menggunakan kendaraan bermobil dengan AC, gunakan recirculate. Kalau misalkan dalam ruangan tertutup, jaga kualitas udara, jangan ada yang merokok di dalam ruangan tersebut, dan kalau bisa gunakan air purifier. Dan kembali lagi lakukan pola hidup bersih dan sehat ya, seperti makanan bergizi, cuci tangan 9 langkah, tidak merokok, dan lainnya. Berikutnya, dan ini harus kita waspadai juga, kenali gejala-gejala atau keluhan yang timbul akibat dampak polusi udara. Umumnya kan pasien akan mengeluh batuk, sesak, maupun pilek dan keluhan lainnya yang berhubungan dengan respirasi. Apalagi mereka punya komorbid dari penyakit asma maupun POK. Baik. Oke, ini secara ringkas, kira-kira hubungan penyakit pernapasan dengan perubahan iklim yang pertama itu ada greenhouse trap karena emisinya yang banyak sehingga menyebabkan global warming salah satunya, terus menyebabkan extreme weather dan penurunan dari kualitas udara, dan juga akan menyebabkan perburukan gejala asma, PPOK, risiko infeksinya meningkat pada pernapasan maupun ada alergi yang akan berakibat terhadap meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas. Dan kita harus perhatikan yang vulnerable groups, antara lain anak-anak, orang tua, terus wanita, ibu hamil, penyakit paru kronik, dan low social economic status, dan outdoor workers. Sebagai klinisi, yang tugas saya adalah mengedukasi pasien untuk menghindari pajanan dari polusi tersebut. Baik perokok, misalkan mereka adalah perokok aktif ataupun pasif, baiknya dihindari. Terus misalkan alergi dari polen, kita baiknya hindari. Dan kalau kualitas udara sedang tidak baik, baiknya menggunakan masker kalau beraktivitas ke luar ruangan. Terus saya juga akan mengedukasi menggunakan eh, pengoptimalan penggunaan obat pengontrol untuk asma maupun penyakit lainnya yang berhubungan dengan pernapasan. Dan juga vaksinasi untuk pada populasi rentan. Baik. Oke. Terima kasih kira-kira dari itu yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih kesempatannya, nanti akan berlanjut terus.